Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dwi Cakrayuwono dengan NIM 20 50 60 20 011 029. Ingin menjelaskan UTS sistem kendali. Jadi yang pertama, soalnya adalah berikan penjelasan singkat mengenai permodelan sistem mekanik. Untuk yang poin pertama ada sistem translasi. Sistem translasi ini adalah sistem mekanik translasi yang bergerak secara garis lurus. Sistem translasi ini sendiri itu terdiri dari tiga elemen, yaitu massa, pegas, dan dashpot. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem translasi, maka gaya akan ditentang oleh gaya yang berlawanan arah. Lalu untuk poin kedua, apa itu sistem pegas? Sistem pegas adalah sistem yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sistem diberi gaya, maka gaya akan ditentang oleh pegas karena kesifat elastisitasan pegas. Gaya yang diberi akan sebanding dengan perpindahan pegas. Kemudian poin ketiga adalah apakah itu sistem peredam. Sistem ini memiliki peredam atau dashpot, dan apabila diberi gaya pada sistem, maka akan ditentang dengan dashpot. Gaya yang diberi akan sebanding dengan kecepatan dashpot. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat mengenai permodelan sistem mekanik berdasar analogi listrik, permodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya, dan perbandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Jadi yang pertama adalah permodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik. Jadi sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua jenis sistem yang berbeda secara fisik. Oleh karena itu dapat dikatakan analog satu sama lain. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya dan analogi arus gaya. Dan dua sistem dapat dikatakan analog apabila kedua sistem secara fisik berbeda dan permodelan persamaan diferensial kedua sistem sama. Selanjutnya ada permodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Ini adalah ilustrasi dari sistem mekanik. Lalu dalam analogi tegangan gaya, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Persamaan gaya seimbangnya menjadi F sama dengan Fm plus Fb plus Fk. Lalu pada sistem RLC ini, maka persamaan mesh sistem kelistrikannya menjadi rumus seperti ini. Persamaan kedua. Lalu karena I sama dengan dq per dt, jadi persamaan menjadi V sama dengan R dikali dq per dt plus L dikali d kuadrat Q per dt kuadrat tambah Q per C. Yang kemudian disederhanakan lagi menjadi V sama dengan L dikali d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dikali dq per dt tambah 1 per C dikali Q. Ini berikut adalah persamaan ketiga. Nah, dari rumus-rumus ini, dari persamaan 1, 2, 3, maka akan didapat apa namanya? eh, angka-angka dari elemen-elemen tersebut seperti gaya, massa, koefisien gesekan, konstanta pegas, perpindahan, kecepatan. Ini untuk sistem translasi mekanik, dan untuk sistem kelistrikan didapat tegangan atau V, dan induktansi atau L, resistansi atau R, yang kebalikan dari kapasitansi, lalu muatan atau Q, dan arus atau I. Selanjutnya ada pembandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Ini adalah ilustrasi dari sistem rotasi mekanik dengan apa? Ya, sistem rotasi mekanik ini terus. Uh, Rumus tegangan torsi dari ilustrasi ini adalah T sama dengan D dikali D kuadrat theta per dt kuadrat tambah B dikali D theta per dt tambah K kali theta. Dari persamaan keempat ini akan didapat uh, rumus besaran pada sistem rotasi mekanik torsi atau T, lalu momen inersia atau J, lalu koefisien gesekan rotasi atau B, lalu konstanta pegas torsional atau K, lalu perpindahan sudut atau theta, kecepatan sudut atau omega, dan untuk sistem listrik dapat tegangan atau V, induktansi atau L, resistansi atau R, kebalikan dari kapasitansi, lalu muatan atau Q, dan arus atau I. Kemudian adalah soal ketiga adalah sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki Xs sebagai masukan dan Ys sebagai keluaran, dan Gs sebagai fungsi transfer. Seperti ilustrasi tersebut, jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Jadi yang pertama adalah Gs sama dengan Ys per Xs, lalu Ys sama dengan Gs kali
Karena aljabar jadi YS sama dengan GS kali XS. Nah, kemudian untuk nomor 4 adalah sistem kendali diagram blok aljabar yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan, seperti pada gambar ini. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output YS sebagai YS sama dengan Y1S tambah Y2S, di mana Y1S sama dengan G1S kali XS, dan Y2S sama dengan G2S XS, atau YS sama dengan G1S XS tambah G2S XS sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran. GS sama dengan GS XS, di mana GS sama dengan G1S tambah G2S. Itu berarti dapat direpresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekuivalen ditunjukkan sebagai berikut, seperti pada ilustrasi ini. Lalu jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Jadi jawabannya adalah dari soal dapatkan persamaan outputnya yaitu YS sama dengan Y1S tambah Y2S. Dan untuk koneksi paralel blok tunggal persamaan outputnya ada YS sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Jadi persamaan kombinasi pertama didapatkan Y1S sama dengan G1S dikali XS. Dan Y2S sama dengan G1S dikali XS. Sehingga YS sama dengan G1S XS tambah G1S XS. YS yang menjadi Y sama dengan G1S tambah G2S dikali XS. Maka representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal adalah proses yang menjelaskan bahwa proses penyederhanaan sistem ini tidak mengubah outputnya. Eh, Berikut dari penjelasan UTS sistem kendali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.